Kita saat ini sedang sudah masuk ke kita ya, sedang kita dalami ya. Kalau kita lihat ya, untuk kita kan selalu kalau mensosialisasikan mengajak orang itu untuk berinvestasi, untuk ngajak orang untuk nabung, berasuransi dan lain-lain. Tapi kalau untuk kripto ini sudah ada marketnya sendiri ya. Sebelum pindah ke OJK juga dia investor juga udah banyak banget. Dan kita selalu menyampaikan kalau orang mau berinvestasi di kripto tuh harus yang memang sophisticated investor, mereka yang sudah mengerti tentang investasi itu, terus kemudian risikonya dan lain-lain. Jadi memang tidak untuk pemula gitu. Kita selalu sampaikan seperti itu. Jadi kita sampaikan harus memahami risikonya sebelum masuk ke suatu jenis investasi seperti kripto. Gitu. Tapi kayak sikap FOMO kayak gitu ada nggak sih Ada. dalam catatan? Kalau kita lihat memang anak-anak muda itu cenderung banyak yang FOMO ya, satu ikut investasi apa, yang lain ikut gitu. Nah, makanya kita selalu edukasi, tadi di teman-teman perbankan juga sampaikan, edukasi dan literasi terus kita galakan. Memang edukasi literasi itu nggak selalu ngefek langsung ya, karena nggak selalu bisa kita ukur gitu ya. Tetapi kan kita lakukan misalnya survei nasional literasi inklusi keuangan, setiap tahun kita bisa lihat peningkatannya seperti apa. Dan kemudian yang utama adalah bagaimana masyarakat sekarang sebenarnya sudah mulai paham tentang scam ini gitu. Jadi kalau aku boleh sampaikan ya teman-teman ya, tadi itu kan 9 triliun ya yang laporan masuk ke kita. Tapi dari mulai itu berdiri tanggal 22 November 2024, itu yang banyak masuk tuh kasus-kasus lama yang dilaporin karena ada IASC, bukan serta-merta kasus yang saat itu terjadi, tapi yang sebelum-sebelumnya dilaporin, which is sudah hilang uangnya gitu. Tapi sambil berjalannya waktu, orang baru kena SEM udah ngerti IASC, dilaporkan, nah itu yang bisa kita kembalikan tadi. Nah itu sebenarnya 161 miliar itu ada 1.000 lebih orang ya nasabah yang kita kembalikan, tapi nggak semuanya mau, lebih banyak yang nggak mau untuk kita tampilkan seperti itu. Jadi kita alhamdulillah banget ada 5 orang yang dan juga beberapa yang juga mau tampil memberikan testimoni. Karena apa? Orang itu kalau ketipu bukan cuma uangnya hilang, tapi ngerasa harga dirinya juga hilang. Terus kemudian ini yang kasihan ya, misalnya orang tua terkena scam, nanti anak-anaknya bilang, mama gimana sih, papa gimana sih, gitu aja nggak ngerti, gini-gini, disalahin anaknya, sedih lagi dan lain. Makanya mereka cenderung diam, tidak menyampaikan. Jadi apalagi seperti sekarang pun kalau uangnya ketemu dikembalikan, mereka nggak mau kena scam, nggak mau lapor karena merasa malu kena scam gitu. Soal kasusnya Timothy Ronald itu tahapan investigasinya udah sampai mana Bu? Kita saat ini sedang sudah masuk ke kita ya, sedang kita dalami ya. Tadi aku bilang Mas ya, kalau lagi sesuatu kita dalami, masuk, kita lakukan penelaahan ya, mungkin nanti pemeriksaan dan lain-lain kita nggak bisa sharing ke teman-teman, tapi nanti ketika sudah bisa kita akan sampaikan pada kesempatan pertama.